entek-entane ngono iso foto-foto akhirnya Hartono dolan etok-etok era. Ana ndoke ning arep wis ngono iki. Ya, ilmu telur toh. Pengaplikasiannya kemana? Oke, dimulai. Aku setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua alhamdulillah. Musyawarah alumni kasepuan kuliah cah sing ora kuliah Universitas Perdukunan fakultas pengobatan fakultas jurusan universitas jenenge lembaga. Bon. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi saya ingin membagi hasil kemarin pada waktu sowan ke Kadilangu Kanjeng Sunan Kalijaga. Kan ini malam Jumat Kliwon. Adalah ada Mas Arif, Mas Harir, Mas Edi Siswanto dari Banyuwangi. Ini cerita ikhtiar kaitannya memutus hubungan khodam yang mengikuti. Ya sempat terjadi apa ya pengetahuan berbeda pengetahuan bagi saya selama khodam itu tidak di dalam tubuh itu tidak akan mengganggu kesehatan. Habis itu kalau hanya sekedar mengikuti bagiku tidak masalah. Ya, tapi kalau kelihatan di rumah itu ya masalah. Yang penting tidak di dalam tubuh dan tidak di dalam rumah. Di area itu kok kelihatan berarti ada sesuatu yang ada dalam tubuhmu. Istilahnya mungkin dari ada gaib tertentu yang secara sengaja dimasukkan. Kalau enggak gitu emang hijab atau cakranya jebol. Itu yang kadang kelebihan yang tapi tidak bisa dinikmati. Kalau kita kan belajar mencari kelebihan. Tapi kelebihan yang tidak bisa dinikmati bagi orang awam, tahu-tahu bisa melihat gaib, mau mengarah kemana, langsung diarahkan kemana tidak tahu. Ya wis kemanfaatan tidak ada, tambah gangguan tok, hawa ini bingung. Ngerti tok. Dan jaminan ketika mau jalan-jalan pariwisata pasti bukan sisi keindahan alamnya yang dilihat. Apalagi jalan-jalannya ke Kota Lama atau Lawang Sewu. Ketemunya noni-noni Belanda tok itu. Itu bagi yang orang awam sing mata batin atau hijabnya terbuka. Langsung kaitannya itu tadi kan ngantar ke Kadilangu, alhamdulillah saya mungkin belum sempurna seorang guru. Tapi yang jelas kemarin saya tujuannya itu untuk ke depan kaitannya majelis kasepuan ini dan teman-teman yang pernah ambil keilmuan. Setelah tawasul seperti biasa lah orang berziarah, salam, tahlil, jadi itu agak mundur, cari tempat yang penak, meditasi pasrah. Dan di sini itu alhamdulillah saya dapat gambaran kok kelopo kelapa itu kelopo sing wis carane belahan ngene langsung ada putih langsung arahnya mengarah ke santen. Mungkin bahasa ini saya tujuannya untuk renungan kita semua. Apa ini bahasa santen? Bisa menggambarkan ya, proses kelapa sendiri itu mulai dari kecil langsung jadi degan lagi dari kelompok kok itu lagi prosesnya dari alam gitu. Habis itu kita mau ngambil intisari dari kelapa kita harus proses menek sih kadang disongre. Habis itu wis kelopane ngisor di taruh apa? Bendu ya.
pacai sih. Bukan. Wong kadang kenose dhewe. Engko wis banyune wis dicipuk gerek di apa? Taruh. Diparut. Lagi jadi ketemu santen. Mungkin ada proses ini yang kaitannya kesepuan. Wabil khusus yang ada kaitannya kesepuan. Mungkin biasanya alumni. Dan mungkin saya sendiri juga bisa. Tapi yang jelas ini berbagai proses menuju santan dalam kehidupan ini. Itu menjadi renungan, model renungan sampean menuju proses kedewasaan. Sampean wis dewasa, Mas? Maksudnya ada yang bertanya, sampean wis dewasa, Mas? Ya kurang sih. Tapi minimal kan aku pingin jadi wong dewasa. Pinginku juga tak barengi dengan ikhtiar. Pinginku juga tak barengi dengan tekad untuk menuju proses kedewasaan. Kalau umur tidak ada jaminan. Makanya ada wong masyarakat biasa kadang kae tuwek tapi cilik. Kae enom tapi tuwa. Kayak tuwek tapi tuwek tenan ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Dalam 1 minggu ini atau 2 minggu, Anda punya pengalaman apa? Ada pertanyaan apa? Apa proses dalam hal keilmuan atau kehidupan zaman yang masih ada kaitannya dengan keilmuan kasfan al-hikmah? Dimulai dari Mas Heri, kemarin salah terakhir. Di sini. Terakhir esok ini kok. Isu ya Rede ya. Oke. Ya, kaitannya ya tepat 1 minggu ini kan. Ini kan cerita ya Pak, bukan seminggu. Oh, berbagi pengalaman ya. Gitu, Ya monggo. Tepat 1 minggu ini kan Sabtu kemarin, nah ini kan Sabtu 1 minggu setelah ambil apa? Suaranya rada banter, Mas. Setelah ambil keilmuan telur sate, ya alhamdulillah saya coba posting di Facebook karena target pasarnya target pasarnya kan di Facebook dulu. Iya. Kayak iki kudune aja wong sing kampung kene, sing wong kono sik wae. Nek wong kene engko dikira aku cara tahu lapo-lapo kok iso dadi dukun iki iso nambani tenan apa ora. Oh gitu. Nah, gitu. Terus saya alhamdulillah sebenarnya responnya yang teman-teman Facebook itu yang belum kenal. Jadi ada yang Lebih menghargai ya. alhamdulillah dihargai. Sebenarnya biasanya kalau orang kan gapah bahasa Spanyolnya kan gapah. Sepasut. Bahasa Indonesianya enggak apa ya, Mas. Maju mencibir. Mencibir. Ya alhamdulillah respon di teman-teman Facebook itu saya kan nggak mal semuanya ya, tapi alhamdulillah kayak lagi yo dukung yo percayalah akan adanya ilmu pengobatan yang dengan perantara telur itu ternyata memang ada. Mungkin dari yang membaca postingan saya percaya seperti itu. Kejadian apa yang menarik ketika pas proses pelatihan telur sakti ya? Ya menariknya ya kok iso ya ndok pecah lah aku yang menjadikan pertanyaan di masyarakat itu khususnya orang awam kan kok iso ya iki ndok mentah iso iki mau diglundung ketok iki kena retak iki kok ora lah iki the power of Gama. Wah, sedikit. Kuwi ra istilahku, Bro. Jargonnya the power oleh inilah the power of Gama. Iya, Coba kekuatan doa itu nyata. Oke. Maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Ya harapannya saya ya semoga di lantarane lah. Makin dipinginin jan kuwi, Pak. Iya. Transfer energi kayak apa? Ilmu telur bagaimana ceritanya? Transfer energi. Bagaimana telur ini bisa menyedot? Bagaimana telur ini bisa mendorong energi positif yang menjadi pengobatan? Yang saya merasakan pas
waktu setelah beberapa teori, materi dan praktek habis itu kan transfer energi tuh itu. Ya pas transfer energi pengobatan atau memejamkan mata itu memang terasa di apa jari yang apa itu paling ujung sini enggak terus Nyetrum. ya dia kayak nyetrum tapi sidik lah memang terasa. Kalau untuk kepekanan memang berbeda-beda tapi saya yakin itu bagian energi ini toh. Oh gitu. Saya yakin situ. Itu murni transfer energi tanpa minum apa-apa ya? Nah, Air minum, kapsul atau tak kacang hijau atau kacang atom. enggak. Rata kayak apa ya? Murni transfer ya? Murni hanya menjamkan mata, relax, nah itu ditransfer. Berarti ini berbagi pengalaman. Iya. Mas Faisal mau tanya enggak untuk Nanti aja. nanti aja. Mas Hartono mau tanya enggak untuk itu? Mas Heri kaitannya ceritanya tadi, pengalaman tadi. Ya, harapannya ya menonton apapun. Nah, tanya loh. Harapan ini pro. Ora enek tantangane. Kalau pertanyaan ada tantangannya rada enak. Iya. Skip malah. Skip. Apa bahasa Jawa nih skip ya? Selanjutnya. Mas Aji. Skip. Mas Kusmanto. Enggak ora tahu enggak kuwi. Lagi ada Tak bar iki kongon poso weton ya. siap. Siap. Rugi kan. Oke, Mas Heri sudah. Mas Faisal sudah. Kalau habis maghrib dia datang ke sini. Tapi nah kumpulan iki wis setengah tahun ya Mas ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebih. Dalam setengah tahun masalah apa ora? Banyak sekali. Iya punya masalah. Oke, kaitannya sama pertanyaan apa? Ini pertanyaan ya. Maksudnya kalau pertanyaan tuh Atau Pak tadi waktu meditasi atau waktu baca rotib. nah, itu yang membaca roti kan ada beberapa apa ya perbedaan yang terakhir itu apa ya yang kayak yang terakhir itu Lafadznya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha. kan yang kayak apa alfi Oh, wiri sakron. sing wiri sakron iku kok ana kaya sing apa ya mereka izin mana Ya beda. tapi sing tak rasake niku kok pas maca ki aneh padha ora tau maca izin napa nggih Energinya terasa gitu. oh nak izin nawawi niku aneh padha Dengan energinya ini. nggih kula sarame pernah ngamalke niku pirang dino ngoten to Heeh. rasane emang enak terus niku kula maca niki kok tak tinggi tak rasa-rasake kok meh padha terus tekan niku sing alfa-alfi la wala quwata illa billah niku oh iya iki yang padha iki Nah, foto. Yang saya merasakan ketika baca itu apa? Naizim Nawawi bagaimana, langsung wirid sakron bagaimana? kalau izin nawawi niku memang ya apa itu dalam misalnya untuk pribadi itu biasanya tak wacane niku bakdo karena nggih nek isone bahasa Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. kalau bacanya biasanya saya tuh habis asar pulang magang atau pulang kegiatan lah itu ya apa itu untuk menenangkan menetralkan dari apa ya misalnya kita dari kegiatan kok banyak masalah untuk baca izin nawawi itu jadi tenang gitu loh jadi bebannya itu agak hilang kalau untuk ya umumnya itu ya katanya ini ya tapi ya Ya sing saya merasakan toh yang katanya. dirasakan ya ada itu sampai itu ya enggak misalnya enggak ya terlalu apa ya enggak merasakan gangguan dari orang lain gitu loh Oh, tidak mudah dibullying ya. Dan iya. tidak mudah di apa mu harimu mencibir, dicibir. Dicibir ini loh. Nah, Iya. kan di komen wong itu lah. Cipa itu. Iya. Kalau
nggih ning magang nggih jane akeh salah tapi gak kata iki apa itu ngoten nggih niku nggih ngamal kene yo ora patek suwe tapi yo rasane cepet Ngamalke ra patek suwi tapi rasanya cepet. masane apa itu Sampeyan ngamalke Hizib Nawawi berapa waktunya Mbak kapan? nah kalau set niki ya sana semingguan muncul Nembe wae, Mbak. nembe wae Dari siapa? sokone kalau kula itu saka bapak Oh, jalure sanate ya, Pak. Oh, Wah, kuwi ya doa restu meh buka praktek kowe. waduh. Iki pondok gak gini, wah saingan dhewe iki jajan. nggih menawa niku Gang kono mek gang kene jadi drop-dropan iki. Di jamaah di DW. lan bapak ngene bapak kula ngelokke kula niku saiki kok pripun ya ibadah rada keset ngoten lho. Dadi kaya kuwi ben niki waca amalke saisone. Ora bingung takon aku. Oh, gitu. Ya. Dah ngamalke niku ya wonten penake, tapi yo nak bar mandek ngoten gak ngamalke sedina balik meneh rasane beda ras-ras. Kaitannya semangat untuk dalam hal beribadah dan berbuat kebaikan ya. Nggih. Menurun langsung. Yo nang menurut. Ya rada males. Nah iki males. Nah bar maos niku nggih wonten tarikane. Tarikane apa? Yo salate jamaah masjid gampang. Terus dilalah wonten apa meh turu wiritan apa sih wonten enak. Oh, ketika mengamalkan Hizib Nawawi berkahnya itu menarik kegiatan ibadah yang lainnya, termasuk ibadah fardu ya, dan zikir-zikir yang lainnya. Nah langsung itu kaitannya ke ranah keilmuan. Ke ranah keilmuan. Sekarang sampean sesudah baca Wirid Sakron bagaimana? Ya itu hampir sama kok. Hampir sama. Rasanya enteng gitu loh, wah enak ya Pak kuwi. Rasane ning ati yo ayem padha biasane nak maca kuwi. Mu sadurunge wong-wong do teko sampean piye ning kene? Turu. Geledak. Wes banyak pikiran oh. Pikirane siji, Mas. Ya, isine. Isine. Iya. Isine gimana ya? Dari ini kok rada sore yo langsung mangkat ya. Oke. Siap. Hizib Nawawi dan Wirid Sakron. Menurut sampean rasanya hampir sama ya. Kaitannya keberkahannya ya. Oke. Penting niate krana menghindari bahasa Yo bahasa khodam. Nah, menghindari bahasa khodam. Langsung wis ah ben ora kepengen. Gantian. Mas Heri bertanya ndak kaitannya Hizib Nawawi dan Wirid Sakron yang dirasakan berbagi tadi cerita tips itu yang dirasakan Mas Faisal. Kalau mau nambahi lah ini mau komentari. Monggo. Memang Hizib Sakron yang Wirid Sakron. itu kita tiap malam Sabtu kita baca malam Sabtu dampaknya bagi kehidupan itu memang berbeda. Masalah kerezekian, masalah Kebujuan. asmara itu. Ya intinya dalam kehidupan memang ada dampak positifnya apa? Lah buktine berapa? rong minggu ra ngene. Malah ngono iki. Ya monggo diceritakan untuk semoga cerita sampean itu menjadi pemicu penyemangat yang melihat ini dan konco-konco yang hadir terutama. Sampean rong minggu rene Iya. tidak baca apa Asmaul Husna. Jangan Wirid Sakron lah. Kita satu paket ya. Asmaul Husna, Rotib Al-Hadad dan Wirid Sakron. Itu pokoknya satu paket istiqomah tiap malam Sabtu itu. Heeh. Ya, memang dampaknya bagi kehidupan itu nyata. Contoh. Contohnya itu kerezekian, contohnya jenenge Cetha ya. nah cetok.
Nek wong urip iki. Sebenarnya apa nak ora sih. Ya. Nah, itu nyata. Terus kalau masalah apa kan dileleh gampang. Bisa kok ono masalah iki dibilang dulu rampung. Ya apa? Ini yang saya rasakan, tahu yang teman-teman belum tahu. Yung kok waktu nih teman-teman kan ada yang sampean. saya menceritakan apa yang saya rasakan. Ya monggo. Nyata kalau ada masalah apa tuh dulu rampung. Orang kok bulet terus. Itu yang saya rasakan. Itu yang dikatakan ini kan. Ya, saya tambahi. Oh, Nah, gitu. Semangat kembali gini. Ya, bahasa istiqomah kalau kebersamaan itu penak, enteng. Wah, nah dia ini. Gosek. Wah, Gosek ambek ngobungi lah. Abis sisuk wae lah. Berkebuyut, aduh kepengen. Wis ngantuk. Oke, Mas Heri. Langsung Mas Hartono menanggapi pernyataan pengalaman berbagi cerita tadi dari Mas Faisal. Ya, kalau memang apa namanya beres sakron memang energinya itu cepat terasa. Ini berarti bahas kaitannya keilmuan ya. Tetap niatnya bukan karena tujuan energi atau tujuan fadilah ya. Tetap kita membaca-baca tetap tujuannya krono Allah. Ya, monggo energi lagi. Balik ke keilmuan. Meluruskan akidah kita. Ya mau menceng itu. Itu gitu. Beres sakron ya memang untuk apa namanya energinya mungkin kan masnya baru pertama ya Mas ya. Nah, baru pertama kali membaca kok langsung lu kok kayak gini. Ya memang benar paling penting itu niat. Kan dari awal kan sudah pembersihan salah satu kan kayak gitu. Nah jadi ya mungkin kan masih kayak pikiran jadi pikirannya akeh. Nah, di sini sing Ini akeh. Jadi permudah mungkin ya pak ono kacake rada enteng. Terus bacaan dari sakron salah satunya ada manfaatnya gitu. Udah kita aja. Oke. Mas Aji, kaitannya berbagi cerita pengalaman tadi Mas Faisal. Mohon ditanggapi. Kok tadi setelah membaca apa? Asmaul Husna, Roti Bahadat, langsung dia kok terpaku dengan wirid sakron. kita perlu Itu jadi Enggak ada. Skip. Mas Kusmanto. apa Tak cewidek ya menang. Iki urung ngomong dhewe yo. Alah. Lanjut. Oke. Mas Hartono seminggu ini. Iki sergep dhewe iki. Nilainya sama. Monggo Mas Hartono seminggu ini pengalaman atau kaitannya keilmuan atau tadi atau kayak monggo berbagi tips atau pertanyaan ke Mas Heri atau Mas Faisal. untuk kejadian minggu ini mungkin nggak ada yang anu sih Pak, nggak ada masalah. Cuma sampai apa namanya untuk acara ini ya lebihnya keilmuan lah. Kalau saya yang penting sih hadir pada kayak acara setiap malam suatu kayak gini bukan masalah nambah keilmuan atau dan lain sebagainya. Yang lebih saya niatkan kan ibadah. Ibadahnya. Ya dulu kan mungkin story saya juga masalah saya banyak sekali ngaji jarang. Bisa ngaji beberapa budaya mangkat. Salah satunya ya juga Pak itu wirid-wirid kayak gitu. Ya alhamdulillah semenjak ikut acara kayak gini lebih apa namanya mendekatkan ibadah.
menambahin ada tambahan lagi Mas Hartono. Mas Heri meh nambahin nasihat lagi untuk Mas Hartono. Kayak mesti ono penceramah orang. Bedino kumpul apa? Iya kumpul. Tak ngopi langsung tak omoke. Kok matane wis entek pas ngopi ngono, Bro. Pembahasannya entek ning warung kopi ya. Nek kumpul diomoke di sana. Wis kentekan materi. Ning ngarepan ya. Kentekan materi. Mas Faisal, kaitannya mau menanggapi atau menambah itu? Sudah itu sudah ya sudah nggak usah. Bisa. Mas Haji, Campur. Mas Kusmanto, tak. Oke, berarti apa dari Mas Hartono kaitannya dengan kegiatan ini bukan murni keilmuan saja, tapi keberkahan kaitannya ngaji yang berdampak dalam kehidupan. Ini juga kegiatannya kan butuh proses tuh Mas. Dulu kan mung maca istighfar berapa ratus, la haula, sholawat, habis itu udah semakin kasus yang dihadapi, dorongannya langsung apa, isyarahnya, akhirnya ya Asmaul Husna, tambah kasus tinggi lagi, tambahin rote banget. Terakhir kasus segomedi sampai aku bahkan sampai bingung ya, tambahin beri sakron. Mungkin sih pada waktunya kita kataman Al-Quran 30. Beloi dur dah. Mas Haji, seminggu ini ada kejadian apa kaitannya keilmuan atau tadi punya pengalaman apa? Mau di sharing di sini berbagi pengalaman. Kemungkinan ya pengalaman apa ya? Uripmu kok. Bisa Tengok pengalaman apa? Mau bertanya apa atau ingin cerita apa? Ojo dilepoke batin. Ya kita itu aliran kebatinan, tapi nak kakean batin kuwi yo enak. Bener apa ora? Pokoknya wis dibujuk ya Mas ya. Jadi Anwar Zaid, tapi dibujuk bojone kakak kene batin tok. Monggo Mas Haji. Yang lainnya dulu Pak. Duh. Iki bar iki wis, bar kuwi meneh sampean nek. Oke, Mas Kusmanto. Oke ya di sik Mas Kusmanto monggo. Kita agak ngomong balik nih. Iki balik-balik ngono. Wong. Masalah keilmuan ya. Masalah keilmuan ya. Setiap latihan meditasi itu setiap sini habis sholat meditasi pasti ada gangguan. Ternyata nggih meditasi karena Allah Taala kan bukan apa-apa niatnya ajeng versi awal. Setiap pasti ada gangguan gitu. Supaya meditasinya nggak ada gangguan atau gimana selesai. Pasti ada gangguan. Sampeyan ada gangguan enggak ketika meditasi? Enggak. Tenang, bisa fokus. Fokus, iya kayak biar lah, fokus kok biar. Pertama, tenang kok biar meneh. Pernah enggak punya pengalaman meditasi ada gangguan? Ya, pernah. Tapi jarang, Pak. Jarang ya? Ya kadang kan, ini kok ngene dhewe gerak-gerak. Kan jarang. Siap. Mas siapa? Mas Kusmanto nanti jawabannya di luar streaming ini. Wis tak kei tips bolak-balik kok. Tipe dinggo nak pas ning kene Pak. Pertanyaane kok padha. Makanya tipsnya dilakoni sik jane kudune. Kok lagi liyane. Wis tak gratisi, tak ewo pekewo jare tanggung. Gorene BPKB motor. Wis ra wae pekewo.
Mas Aji lagi kembali. Kan gara gitu. Itu ngomong deh. Soal meditasi ya. Meditasi oke. Mungkin apa itu? Saya mau bertanya, bagaimana caranya agar setiap kali kita meditasi tidak ada gangguan? Entah itu dari gangguan gaib atau dari apa itu, gangguan dari kiriman orang lain. Kan saya itu kadang pas meditasi itu apa itu, sering ada gangguan, entah itu kiriman orang lain, entah dari makhluk gaib lainnya mendekat. Itu saya mau bertanya agar kita apa itu, nasihat lah buat teman-teman biar enggak meditasinya tidak terganggu. Itu gangguan itu setelah pelatihan atau nembe baru-baru saja? Ya pas meditasi itu. Kan sampean berarti 3 minggu ya setelah pelatihan ini ya? 3 minggu. Itu mulai setelah pelatihan sampean meditasi di rumah langsung gangguan atau baru-baru saja? Ya gangguannya kemungkinan kan udah lama ya, mungkin baru bisa merasakan sekarang. Aslinya gangguan di rumah itu aslinya udah lama? Mungkin udah lama, gangguan orang lain. Oh, kiriman. Nah ya kan agar kita terjaga dari kiriman, soalnya kan kadang buka lu tutup meneh, buka tutup meneh, malah tak fokus dewi. Diganggu sekitar itu. Contohnya apa? Kemarin pas meditasi kok ada gangguan. Paling ada genteng itu orang berjalan, ada yang ngumpukin genteng kotak-kotak, lihat, buang, kembali lagi meditasi, lihat lagi, ada lagi. Itu berarti gaib ya mbok cek sopo dari mana juga bisa? Insya Allah entah itu akurat atau enggak bisa dulu. Dan enggak kan sampean meditasi ada gangguan ya? Ya, ada suara-suara kayak tadi. Langsung sampean pakai gangguan buat cek apa sih ganggu dan dari mana? Ya dari ya situ iya, dan sana. Oh oke. Kerapnya yang Kenal semua ya? Kenal semua yang dari sana itu ada jauh. Kita pakai berarti apa jadi musuh kita itu pakai sistem melawannya itu apa ya istilahnya? Menteror ya. Teror. Itu bukan hanya keilmuan, itu kan ada sangkut pautnya dengan yang dulu kan. Sebelum pelatihan loh ya. Ya sebelum pelatihan. Oke. Ya. Mas Hartono, kaitannya ini pertanyaan ini. Ada gangguan-gangguan dari orang lain. Ternyata sebelum pelatihan itu juga sudah full gangguan. Tips untuk Mas Haji. Sihir. Pertanyaannya gini kan ya, gini apa? Gini kayak terganggu pas nama kiriman yang meditasi. Ya tetap orang ganggu. Tapi kalau di luar rumah? Di luar rumah gimana? Ya caranya kan gangguan ini di rumah toh atau di luar juga diganggu. Kemungkinan sampai saya rasakan apa? Menyerang rumah. Berarti di luar rumah aman ya? Sampai meditasi ya? Tidak ada gangguan ya? Nah, meditasi di luar rumah ya? Kita ini nyerang ini emang aku. Dia caranya kuwi ora iso fokus. Ambil caranya ora iso dadi. Jadi apa Mas? Ya caranya iki ora iso nyawit sih ngawak. Wih, ya, guys. Seru bro. Di belakangnya kalau mau lihat siapa ini? Di belakang Mas Haji itu. Sosoknya ya. Insyaallah. Alhamdulillah sih. Izin sore ya. Iya tips untuk Mas Haji, untuk Mas Hartono monggo. Ya mungkin kan pendapatnya jenengan kan Mas ya. Gangguannya napas nih meditasi kan ono.
Jadi kan belum pernah meditasi di luar rumah. Kan jenengan ngomong Tahu deh. Tahu. Tahu Mas. Di luar rumah. Lah ning kene ora meditasi apa piye? Kan Maksudnya kan di luar ruangan. Di luar ruangan. Nah, intinya itu di luar ruangan. Belum tahu. Ya, monggo. Iya. Zaman lu gampang sih iki. Iya. Siap. Ayo monggo. Lanjutkan. Monggo. ini kok tak jajal dicek napas ya ning luar ruangan apa ning jero. Mas Bek pas meditasi golek petunjuk apa kan kok jane sing ganggu apa ora. Terus kan saka jenengan ngomong kan pas ning jero rumah dadi kan sing diincer kan ning jero rumah kok. Sing diincer kula. Berarti nek dingin ya. Siap. Ini berarti motifmu belajar mergo ya ambek dikirim barang ta? Ya itu memang motivasi itu Weji, pertama itu melindungi keluarga. Nah, Intinya yaitu kalau masalah kalau keluargamu insyaallah sudah. insya Allah cuma kan Sampean sing Masya Allah. ya kan kalau apa itu lama-lama kalau kita nggak tahu kan kemungkinan bisa jebol. Waspada ya caranya. Caranya eling lan waspada. Weleh. Tuh, lah semar iki. Lek sampean dengeti YouTube sing kae ra. Iki sing dampingi ya. Oke, itu Mas Hartono tipsnya. Mas Heri, ngei tips untuk Mas Haji. Ya hampir sama dengan inilah. Maksudnya Jajal anu ojo sing di rumah. jare cita-cita dukun ra cerdas iki ya. Rumah. Nah, itu. Buat menawa iki gangguan iki pas ning omah tok meditasi ning omah tok apa. Cari tempat lain lah mungkin. Saran saya gitu. Ya sebelum meditasi coba istighfar dulu atau gimana biar lebih tenang atau ya sebelum meditasi kan membutuhkan ketenangan Pak. Kalau kita istighfar biar benar-benar tenang lah baru meditasi ya itu coba saran saya Kunci tips ya. ya, coba istighfar dulu lah sampai mantep. Mas Faisal monggo. Ya nak pulang sih. Sarannya ya. Sampeyan iki sing paling entuk ilmu dhewe akeh, ora entuk mahar. Tapi paling ilmune akeh ini. Amin ya. Ndampingi terus wae, ngawal terus wae. Pulang sih. Itu kan ya nak pas jenengan meditasi kok ada gangguan gitu loh. Gangguan datang. Lalu itu saat mau meditasi atau saat di meditasi. Proses meditasi itu terganggu. Nah itu biasanya itu merasakannya di badan atau di lingkungan, misalnya kayak gangguan dari luar apa dari dalam? Di luar. Biasanya kalau emang nyerang badan itu apa itu sebelumnya itu disandani terus nanti awalnya rasanya kayak ini badan di angin pol. Oh, maksudnya itu kalau saat meditasi itu loh, gangguannya itu dari luar apa dari dalam? Di luar. Kalau di luar ya, nah saran saya ya di luar ya, sebelum meditasi itu apa ya, melakukan apa pemagaran terlebih dahulu gitu loh, pemagaran diri atau ruangannya itu dipagari dan buat nonton gangguan lagi dari luar. Kalau dari dalam ya sebisa mungkin apa itu ruqyah mandiri lah istilahnya. Banyak ruqyah mandiri. Kurang belajar ruqyah. Oh, belum. Oh ya ruqyah ta. Iya. Itu. Ya, yang penting ikhtiar aja. Aja mbok bocor kene sisuk meh pelatihan serentak ruqyah ya. Bocor kene bar aku. Ya itu, intinya itu pemagaran dulu. Wis ngerti sih. Diikhtiarkan memagari diri dulu lah. Nanti baru lanjut lakukan meditasi. Pemagaran mesti ya, tapi ada
ada jaminan nggak kalau udah dipagari masih bisa diserang? Kalau pemageran masih bisa diserang atau masih bisa diserang, itu kemungkinan besar gangguannya udah ada di dalam. Yo, ya itu kan kan gangguannya itu dari orang yang masih hidup. Ayo. Jadi biar cara itu gimana caranya bisa nembus dan sini gimana caranya bisa menangis. Ya menangisnya itu pemageran itu. Kok kuatnya pemageran itu tergantung diri sendiri ya. Kok niatnya apa? Ditanya pasokan, saya nggak makomi ya pemageran. Makommu ning ndi? Makomku Lah mau muni makom. Masih Mas. Makom umum. Mas siapa? Mas Kusmanto, monggo ini ada pertanyaan dari Mas Haji. Wah, sampe ra ngurmati Mas Haji lho saya. Jawab. Merendah ki yo Pak pada tempatnya. Soalnya motivasinya sama. Saya gangguan. Oke. Sing anu nih. Ini solusi apa dhewe ngono. Oke. Mungkin Mas Faisal itu sering mulai sebelum saya buka Kasubara Hikmah, saya juga terjun kemana-mana karena Mas Faisal itu mulai dari kecil ngajinya Al-Quran dengan saya, dengan bapak saya, habis itu ke saya. Saya pulang dari Jombang, habis itu Mas Faisal ikut saya karena saya tertarik dunia ruqyah, pengobatan, kebatinan. Mau tidak mau dia mendampingi juga menyerap argumen dan keilmuan saya. Hampir kebanyakan 90% dari sing tak iku ngerti keilmuan sing tak iki. Bahkan pelatihan online offline dene sing rekam. Gratisan. Oke, itu kaitannya. Jadi jawabannya itu jawaban dari Mas Faisal itu insya Allah itu jawaban saya. Pager dulu Mas kalau meditasi, kalau ada gangguan gitu. Wong saya dulu sebelum tampil aja kaitannya pengobatan, saya pemagaran, saya tak cek dulu pembersihan dulu baru saya pagari. Ada jaminan enggak pageran dijebol? Ada jaminan enggak? Pertanyaanmu itu kurang kreatif bagi saya. Kenapa? Kuat enggak pagermu? Berarti kan diri sendiri. Kuat enggak pagermu? Langsung kemarin ada tamu yang tanya gini, Mas Naswa minta tolong, minta amalannya. Sing dungone sing kira-kira paling mandi ki apa Mas? Bu, donga dawa, doa yang panjang, doa yang pendek, ora bakal mandi nak jenengan ora mantep. Nak dungane jan pendek, mantep. Dawa tapi ora mantep. Kira-kira mandi ndi? Karena bahasa mantep, keyakinan itu juga diferensiasi dari Gusti Allah. Saya sesuai prasangka hambanya. Kuwi Arabe apa bahasa aku lali ya. Biasanya langsung Arabe. Lali aku Arab ya. Aku iya. Aku apal bahasa Indonesia. Iki ra iso saiki lali. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Daya ilahiyah kan juga gitu, Mas. Banyak alumni bukan sampean tok lah. Ketika sudah padahal daya ilahiyah tok, tapi kok iso ya? Kok mandi ya? Iling enggak, Mas? Padahal ngono tok lho, kok iso? Ya? Tapi posisi itu mantep enggak? Yakin wis. Yang kedua? Kedua lho. Ya kasus yang lain dengan daya ilahiyah? Ya mantap. Mantep. Ya mantapnya mergo aku ini mantap yo. Mandi kok. Akhirnya percaya wong ini iso kok. Berarti Mas Haji kuatkan dari dalam keyakinan sampean kepada Gusti Allah. Kita kan aksesnya meditasi pasrah. Hakikatnya pasrah itu kepada Gusti Allah. Tanpa kunci mantap dan keyakinan kesulitan kita. Tadi pesan saya kepada teman-teman yang lain sebelum acara ini kan ini. Ketika kita berseteru dengan orang, dia backingnya hitam, kita harus juga penguatan putih. Ketika dia hitamnya kuat,
berenergi kuat, kita harus lebih dekat pada yang Maha Putih. Memutihkan dengan pemurnian niat ibadah kita juga diperbanyak. Kaitannya nak kono kuat irenge, nak kene walaupun ya Islam, ya salat, tapi ra patek mantep jerone roboh. Gampang diserang. Isine dunya, Bro. Sintet santet sihir iso mlebu. Nak awake dhewe ora penguatan dari dalam kaitannya dungo kita. Angel. Jadi pertanyaan sama kayak tadi, ada jaminan enggak? Sampean bisa menjamin enggak doa sampean? Tidak ada yang bisa. Nah, Dan dia bisa menjamin enggak santetnya bisa masuk? Kenapa sampean kok sudah wah yakin iki mesti mlebu? Pertanyaan saya paling ngono. Ya kene lah, penting ya. Waduh kok nanyar mosok kok iso santetnya mlebu. Ora mungkin ah. ya Seperti mantep. Kok ora mbok balik ngono to? apa iso kae ngono kira. Tapi kok glodak-glodak. Masalahnya ngono. Masalahnya alah glodak-glodak. Oh, tok paling. Tikusnya lewat ya. Anggepe sampean ning dhuwur kene rata glodak-glodak. Mulai tekek, mulai ya apa Lampu Mas? mati. Lampu mati. Kanggus. Langsung kamu. Kejadian-kejadian ada di sini, Mas. Ya, frekuensi kita ya kayak tadi loh Mas, aku Mas, kejadian. Saya di balik kasban kan nama saya Mas. Ono gangguan lebih gede tambahi wama-wamane nyidek nang pangeran. Lantaran wama-wama kuwi muga-muga untuk berkah iki. Luwih gede meneh berarti tambahi rotet meneh. Luwih gede meneh wirid sakron. Ndak tahu ke depannya. Mungkin kalau kita berseteru dengan yang hitam yang lebih kuat, berarti kita harus menguatkan keputihan ibadah kita. Hablum minallah itu dulu wajib dicidek ya Mas. Seperti Mas ya. Muga-muga manfaat barokah. Mas Kusmanto, monggo. Kata-kata terakhir. Ora sedekah omong blas. Oke. Dari Gangin Sari, RT 3 RW 5 Mengetai Wetan, Genuk, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.